Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Kulitku dulu termasuk gampang jerawatan. Ingat banget tahun 2014, wajahku beruntusan kecil-kecil dan banyak. Terus aku jadi mulai belajar pakai skincare. Dan inget banget, di zaman itu ada banyak banget step buat skincarean. Bahkan Korea punya 10 step skincare rutin. Muka jadi jauh lebih bersih. Terus pernah juga kejadian dengan skincare yang sama, tapi muka beruntusan parah, sampai stres banget. Kok bisa sih kayak gini? Akhirnya coba-coba merhatiin, ada nggak sih kebiasaanku yang berubah? Di tahun 2023 ini, setelah banyak drama perjerawatan, aku nemuin formula skincare yang simple, yang nggak makan waktu dan ngabisin banyak duit dengan muka yang bersih. Di video kali ini aku akan bahas 3 poin skincare rutinku yang simple. Tonton sampai habis ya. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat. Jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Oke, biar nggak berlama-lama, ayo bahas di poin yang pertama. 1. Simple skincare rutin. Dulu aku terbiasa dengan banyaknya step buat skincarean. Sekarang pakai yang penting aja. Lihat di beberapa YouTube dokter kulit yang jelasin kalau semua itu scam. Aku terbiasa pakai skincare dengan banyak step. Dimulai dari cleanser, sabun cuci muka, toner, FTI, serum, pelembab, dan sunscreen. Ini aku lakuin pagi dan malam. Bedanya kalau malam minus sunscreen tapi ditambah eye cream. Di banyaknya skincare ini aku ngerasa mukaku kadang kering banget. Kadang berminyak banget. Wah, ada yang gak beres nih. Terus pas pandemi karena sering ketutup masker, muka jadi gampang beruntusan. Akhirnya aku meminimalisir skincareku di pagi hari. Jadi cuma cuci muka, pelembab, dan sunscreen. Muka jadi berkurang minyaknya. Terus aku mikir lagi, kalau pakai sunscreen langsung gimana? Kok aku pakai pembersih terus dikasih pelembab? Kayak mengobati yang aku lakuin. Jadi aku pakai sunscreen aja dan mukaku jauh lebih sehat keadaannya. Jerawat juga lebih gampang dikontrol. Paling muncul beberapa sebelum mens dan itu normal. Terus aku lihat video skincare dari Ali Abdal. Dia membahas tentang skincare rutin yang harusnya dilakuin semua orang dan yang paling wajib dari skincare itu cuma 3 hal. Sabun cuci muka, pelembab, dan sunscreen. Dengan harga 300 sampai 500 ribu, sebenarnya kita udah dapat skincare dengan kualitas yang bagus. Kalau di atas itu sebenarnya cuma gimmick dari para dermatologis. Boleh percaya, boleh enggak. Cuma aku ngerasa ternyata mukaku cocok juga loh dengan skincare simple kayak gini. Paling aku nambahin eye cream dan serum tapi dipakai 3 kali aja seminggu. Masih cukup lah. Kalau teman-teman gimana? Pilih step skincare yang banyak tadi apa gimana? Share dengan komen di bawah ya. Yang kedua, lifestyle. Zaman aku awal kerja, mukaku tuh pernah ada di kondisi skincare nggak berubah tapi muka jerawatan banget. Aku sampai mikir apa skincare itu ada expirednya. Maksudnya kalau udah sering dipakai jadi nggak terlalu berfungsi lagi. Aku bener-bener mikir apa sih yang berubah dari lifestyleku karena kok bisa se-ekstrim ini gitu perubahannya. Terus aku nyari-nyari info di internet sambil ngecekin kebiasaanku yang berubah. Ternyata gaya hidup. Aku cek 3 hal ini. Diet, olahraga, tidur cukup. Buat diet, aku tuh pernah nyobain ngurangin makan makanan olahan, perbanyak sayur dan ngurangi minyak. Bener-bener makan capcay tiap hari. Masaknya pakai minyak wijen, sayuran banyak dan dagingnya pakai dada ayam, bukan processed food. Aku tetap makan telur tiap hari karena menurutku aku tuh nggak alergi dan emang suka aja makan telur. Setelah 2-3 minggu, mukaku berangsur-angsur bersih, terus bener-bener yang flawless. Ternyata diet makan makanan sehat ini bekerja sangat amat baik dan menjadi penyebab juga kenapa skincareku kemarin berasa kebal di wajah. Selain diet makan, aku juga berusaha rutin olahraga 3 kali seminggu dan tidur cukup.
Olahraga juga meningkatkan oksigen di dalam tubuh yang berpengaruh membuang racun dan kotoran yang bikin pori-pori buntu dan bikin breakout. Nah, kan sering ada nih ya produk-produk kolagen yang dijual. Kolagen tuh emang bikin kulit jadi sehat dan muda. Seiring dengan nambahnya umur, ini bisa bikin kita keriput dan muncul tanda-tanda penuaan. Kolagen yang paling murah ada waktu kita olahraga. Karena olahraga bisa nge-boost kolagen secara alami. Kalau kamu perhatiin nih ya, habis olahraga pasti muka itu jadi glowing. Ini emang nyata, karena waktu kita berolahraga, heart rate bertambah yang bikin sirkulasi darah jadi lebih baik. Jadi kulit akan glowing sampai beberapa jam setelah olahraga. Tidur malam yang cukup sangat berpengaruh ke keseluruhan kesehatan. Kulit kita beristirahat dan memperbaiki dirinya waktu kita tidur. Menurut Dr. Francesca Fusco, seorang dermatologis dan asisten klinis profesor dermatologis di Mount Sinai, New York. Jadi, dalam semalam, waktu kulit memperbaiki dirinya, ini tuh menghilangkan racun, memperbaiki kerusakan sel dan DNA karena lingkungan, mengganti sel yang tua, dan membuatnya jadi baru. Inilah kenapa setelah kita punya tidur yang berkualitas, kulit itu kelihatan lebih muda, fresh, dan lebih berseri-seri. Ini menurut Dr. Anna Persaud, PhD. Ternyata tanpa dibarengi gaya hidup yang baik, akan sangat susah buat wajah minim jerawat dan kulit jadi glowing. Mau skincare-nya semahal apapun. Karena yang utama faktor dari dalam tubuh, faktor luar hanya membantu. Yang ketiga, special treatment. Karena pekerjaan dan kesibukan aku tiap hari dari lembur bekerja sampai ngurus rumah, aku jadi susah dan gak bisa melakukan semua yang aku sebutin tadi secara maksimal. Akhirnya aku mesti melakukan treatment khusus biar kulit tetap sehat. Di kala itu, biasanya aku meluangkan waktu buat datang ke Derma Express di Bintaro karena yang paling dekat dari rumah aku. Cabang dari Derma Express ini ada banyak, ada di Jabodetabek sampai luar kota. Pertama kali datang, aku tuh impress sama desain ruangannya yang minimalis, bersih, dan terang. Jadi nyaman gitu rasanya di dalam. Aku juga ngecek dulu, apa aja sih daftar treatment yang mereka sediain. Ternyata banyak macamnya dan harganya fair, gak terlalu mahal, sesuai dengan apa yang diberikan. Setelah ngelakuin registrasi, aku tuh disuruh nunggu buat konsultasi ke dokter. Prosesnya gak lama, sekitar 15 menit. Pas dipanggil, aku masuk ke ruang konsultasi. Dokter yang menanganiku melihat keseluruhan wajahku dan nanyain ada nggak sih keluhan kulit yang jadi concern aku. Terus dokternya juga nggak asal ngasih diagnosa karena dia juga ngecek wajahku pakai tangan biar paham dengan tekstur wajah yang aku khawatirkan. Cuma butuh sekitar 10 menit, akhirnya dokter nulis daftar treatment yang sebaiknya aku lakuin hari itu. Waktu aku iyain, berakhirlah sesi konsultasi itu. Aku diminta menunggu di lantai 2. Kalau lantai 1 khusus konsultasi dan registrasi, lantai 2 khusus tempat treatment. Perawat yang akan ngelakuin treatment melakukan persiapan-persiapan buat alat dan produk yang akan digunain. Setelah nunggu sekitar 10 menit, aku masuk ke ruang treatment. Tempatnya bersih, terang, dan nyaman. Sama kayak di bagian bawahnya. Di treatment hari pertamaku, aku tuh ngelakuin Derma Glow Facial, Milia Removal, dan Glowing Combo. Pertama-tama aku ngelakuin facial dulu, biar komedo yang di wajah hilang. Dan aku baru tahu kalau facial itu nggak boleh dilakuin terlalu sering, karena takutnya bikin pori-pori jadi besar. Setelah itu, wajahku dikasih anestesi sebelum aku ngelakuin Milia Removal. Ternyata ada teknik dan alat khusus buat ngilangin milia di wajah. Miliaku nggak banyak, cuma di beberapa titik, jadi prosesnya cepat. Setelah itu, aku ngelakuin glowing combo. Jadi dimulai dari pemberian vitamin C melalui infus, terus wajah dikasih serum secara disuntik di banyak titik. Habis ngelakuin treatment ini, wajah akan kusam dalam 3-5 hari. Setelah itu, warna wajahku akan lebih merata, cerah, dan sehat.
Oh iya, walaupun aku ngerasa di treatment pertama udah kelihatan hasilnya, dimana aku ngerasa jerawat lebih terkontrol hanya keluar waktu pramenstruasi, wajah lebih cerah dan sehat, aku tetap ngelakuin treatment ini di bulan selanjutnya. Karena perawatan itu mau dari dalam atau dari luar tetap harus di-maintain, bukan berarti ketergantungan ya. Di bulan selanjutnya aku ngelakuin treatment glowing combo dan nyobain hair removalnya. Glowing combo itu treatment yang sama kayak sebelumnya. Jadi ya prosesnya sama, tapi hair removalnya baru aku lakuin. Enaknya kalau teman-teman keburu-buru ngelakuin treatment di Derma Express itu, prosesnya cepet dan efisien. Jadi mereka bisa ngelakuin 2 treatment dalam satu waktu tanpa mengesampingkan safety-nya ya. Aku cukup sering beraktivitas di bawah sinar matahari soalnya. Jadi ya wajar aja wajah jadi kusam. Yang aku paling rasain setelah treatment, wajah itu berangsur-angsur warnanya merata dan cerah. Minyak wajah terkontrol karena seringkali wajahku itu terlalu berminyak atau terlalu kering. Jadi dipegang itu nggak nyaman gitu. Terus hair removal baru aku lakuin sekali, tapi aku kaget juga karena efeknya itu langsung terasa. Bulunya itu bisa berkurang sekitar 30-40%. Hair removal seharusnya emang dilakuin beberapa kali. Ini tergantung ya dari masing-masing orang, kan beda-beda. Jadi treatment khusus itu bisa mempercepat proses perbaikan kulit dibandingkan skincare. Dan menurutku di Derma Express harganya termasuk worth it dengan hasil yang kita terima dibandingkan dengan di klinik lain. Itulah 3 tips skincare rutin aku. Buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi tentang skincare rutin yang simple, boleh ya buat sharing dengan komen di bawah. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.